Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Kiai sudah bersedia datang silaturahmi ke Majelis Ta'lim Al Falahiyah. Langsung saja izinkan Pak Kiai saya bertanya nih terkait dengan materi sholat khusyuk tadi yang ada di Usuluddin yang belum sempat ditanyakan dan alhamdulillah ada kesempatan untuk bertanya. Mengapa pikiran kita tuh justru cenderung liar ya pada saat sholat dibandingkan dengan aktivitas lainnya? Apakah ini pertanda adanya sesuatu yang itu yang pertama. Yang kedua, kalau Pak Kiai tadi kan bilang salah satu cara untuk bisa sholat khusyuk adalah tafakur dan kita mengerti ya. Kita ucapkan itu kan. Andai kata kita sudah mengerti maknanya, masalahnya pada akal, hati atau keimanan. Itu baik Pak Kiai untuk pertanyaannya. Ucapkan terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih ya. Yang pertama, kalau kita itu di dalam sholat, lalu pikiran kita itu liar, artinya kemana-mana. Nah, itu berarti hati kita ini pertama keimanan masih perlu penguatan. Keimanan bahwa akhirat lebih penting daripada dunia. Kan yang menjadikan hati kita ini liar biasanya urusan dunia. Berarti selama ini kita masih lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Karenanya sampai ke bawah di dalam ibadah sholat, ibadah yang paling penting. Karenanya orang kalau ingin khusyuk di dalam sholat itu keimanan bahwa akhirat lebih penting daripada dunia itu harus benar-benar diperkuat. Sehingga rasa cinta terhadap dunia itu semakin terkikis. Karena memang di dalam kitab-kitab tasawuf itu kan dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah kepala setiap dosa. Artinya asal usul dosa dunia. Kita dengki pada orang itu karena dunia, iri sama orang karena dunia, dendam sama orang karena dunia, nafsu meledak-ledak ya, semuanya karena dunia memang. Dan itu terbawa di dalam ibadah. Jadi hati ini harus diperkuat untuk lebih mencintai akhirat daripada mencintai dunia. Itu yang pertama. Dan pertanyaan kedua saya kira hampir mirip saja itu ya. Artinya kita di luar sholat itu juga harus banyak memikirkan akhirat. Karenanya orang kalau ingin khusyuk di dalam sholat, sebelum sholat harus sudah khusyuk. Karena kalau sebelum sholat itu gak khusyuk, maka apa yang menjadi obsesi atau pikiran itu pasti terbawa dalam sholat. Karenanya kita ini sebelum sholat ya, begitu ada azan dianjurkan jawab azan. Itu kan untuk membawa kita ini khusyuk. Selesai azan berdoa, lalu kita berwudu. Selesai berwudu kita berdoa agar hati ini terbawa khusyuk. Lalu sholat qabliyah itu kan juga melatih kita hudur di dalam hati. Dan sholat itu kan didirikan untuk khusyuk. Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Itu bukan hanya berzikir dalam lisan, tetapi juga berzikir ingat dalam hati. Yang namanya ingat itu dalam hati. Karena zikir itu ada lisani, ada qalbi. Dan khusyuk itu paduan antara zikir lisani dengan zikir qalbi. Lidah membaca bacaan yang ada di dalam sholat, sementara hati merenungkan apa yang dibaca oleh lidah. Itu namanya khusyuk.
Kalau lidah baca-bacaan, sementara hati rekreasi, melanglang buana kemana-mana, itu khusyuk namanya. Saya rasa itu. Mungkin ada penanya lagi. Baik, assalamualaikum. Mohon bertanya Pak Kiai. Di sini ada dua pertanyaan yang akan saya tanyakan. Ini tidak berhubungan dengan materi yang Kiai kasih tadi di waktu di Suludin. Ini masalah perempuan, walaupun kita laki-laki nih, tapi saya nanyakan masalah perempuan. Ketika seorang perempuan itu haid, ya, jadi dia kan dilarang untuk membaca Al-Quran. Jadi bagaimana ketika kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru misalnya kan, kita mengajarkan murid kita, yang mana murid kita ini lagi sedang haid begitu. Apakah dia boleh juga belajar Al-Quran, sementara dia kan memang harus untuk belajar Al-Quran begitu kan? Atau ada batas-batasan tertentu ketika seorang perempuan itu ketika haid, ketika mengajarkannya Kiai. Itu yang kedua, ketika ada enggak batas-batasan seorang perempuan haid ketika berada di masjid gitu. Dua aja. Yang pertama ya, perempuan haid baca Al-Quran, yang boleh dibaca itu ayat-ayat untuk doa dan niat baca doa. Misalnya seperti mau minum, Bismillahirrahmanirrahim, kan Al-Quran itu. Selesai Alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Atau misalnya ayat-ayat hiriz, ayat-ayat penolak sihir ya, penolak bahaya. Misalnya kalau pagi Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu boleh dibaca. Niatnya menolak sihir atau menjaga diri lah. Ayat-ayat perlindungan diri itu gak apa-apa. Tapi niatnya karena doa. Itu yang disepakati boleh. Nah, kemudian yang tidak boleh itu ayat-ayat yang nggak ada hubungannya dengan doa dibaca dengan tujuan ibadah, itu nggak boleh. Karena ibadahnya orang haid memang nggak baca Quran. Nggak baca itu ibadah bagi perempuan. Nah, bagi perempuan yang mengajar Al-Quran itu apakah boleh? Ini ada perbedaan mazhab di kalangan para ulama. Sebagian mazhab itu ada yang membolehkan. Jadi dia baca untuk mengajar aja, itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan haid ke masjid. Itu bolehnya gimana? Yang boleh itu kalau lewat. Jadi misalnya ada masjid besar ya, kalau lewat luar itu kok jauh. Akhirnya ada perlu ke sana lewat aja. Dan masjid aman, artinya dia pakai alat ya, biar tidak netes ke bawah, itu boleh. Kalau duduk-duduk mendengarkan ceramahnya Ustadz Yudi misalnya di masjid, itu gak boleh. Kalau di masjid, kalau duduk-duduk itu memang ijma ulama ya, itu gak boleh kalau duduk-duduk. Makanya sebagian pesantren biasanya yang ada pondok putrinya di luar masjid itu ada tempat khusus untuk yang datang bulan, biasanya di situ. Jadi itu berkaitan dengan masjid. Dan ini banyak terjadi di kampus-kampus. Karena seminarnya di dalam masjid, ikut seminar biar dapat sertifikat ya. Akhirnya duduk, itu gak boleh itu duduk di masjid. Walaupun pembalutnya lapis 6. Gak boleh. Saya kira itu. Pertanyaan terakhir. Ustadz Yudi katanya. Oh itu, ya. Begini Kiai, Mic-nya. Oh, ya. masalah ini Kiai, masalah sanad Al-Fatihah Kiai.
Itu macam mana cara memperolehnya, udah gitu. Yang pertama itu kan. Baru yang kedua, apa itu sanad Al-Fatihah itu kan. Baik. Itu aja Mas. Sanad Ini. Al-Fatihah itu ya kita belajar Fatihah kepada guru kita itu belajar kepada guru-gurunya sampai kepada ulama salaf, kepada sahabat, kepada Rasulullah SAW. Itu sama dengan sanad-sanad yang lain. Cuma kita biasanya harus sahih dan hati Fatihah itu. Mungkin itu maksudnya. Atau yang dimaksud bacaan Fatihah hasilnya. Biasanya syarat Fatihah ya kita belajar Fatihah kepada seorang qari yang ahli di bidangnya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Itu syarat Fatihah maksudnya. Dan biasanya kita semua sudah punya sanad semua karena guru kita punya guru, gurunya punya guru. Cuma kebanyakan sanad itu tidak tertulis. Mengapa nggak tertulis? Karena sudah umum. Sebenarnya perkara-perkara yang sudah umum itu kadang nggak perlu sanad. Walaupun nggak ada sanadnya dianggap sahih. Sanad itu kan diperlukan ya di dalam ilmu hadis untuk mengetahui kesahihan hadis. Nah, sedangkan untuk hadis yang isinya sudah diterima oleh para ulama dengan sepakat, itu nggak perlu sanad. Hadis itu kalau sudah diterima oleh semua ulama, ada istilah nggak perlu sanad. Ghaniyun anil isnad, nggak perlu sanad karena sudah pasti benar. Sama dengan kita misalnya minum obat kalau sakit kepala misalnya ya, Bodrek atau Panadol, kita kan nggak tahu sanadnya, pabriknya di mana, yang bikin siapa, tapi kita minum aja walaupun nggak tanya sama Pak Dokter. Mengapa? Karena ini sudah umum. Baru kalau obat-obat yang khusus-khusus itu yang nggak dikenal umum harus tanya sama yang ahli itu. Saya kira itu. Ya. Pertanyaan terakhir dari Ustadz Yudi. Mic-nya. Boleh 3 sini. Boleh. Kali. Oh, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Kiai, saya mendengar nih ada seorang dokter yang katanya ahli hadis dari Kampar ya. Ya. Kampar, siapa namanya tuh, Dasman Yahya. Jadi beliau ini kan tokoh Wahabi di Riau nih. Ya sebetulnya yang dia tanyakan itu sama kita orang-orang Aswajani udah selesai dibahas. Bahkan sama ulama pun udah selesai. Tapi maaf, karena Wahabi ini kan kurang update Kiai. Jadi ilmunya tuh ya tadi Google ya, YouTube ya gitu ya. Jadi ini saya ulang lagi lah pertanyaan mewakili kawan-kawan di Falahiyah. Apakah betul tidak ada dalil yang sahih dari sunnah tentang tahlilan, lalu acara 3 hari, 7 hari, 40 dan 100 hari pada saat ada kematian? Nah, itu yang pertama Kiai. Lalu yang kedua, klaim mereka ini kan menyatakan bahwasannya kalau memang tahlilan itu sunnah, kenapa baginda Nabi waktu wafat tidak ditahlilkan? Nah itu. Lalu Imam Syafi'i, imam kita, kenapa? Saya mohon Pak Kiai penjelasannya untuk kita semua, mudah-mudahan manfaat ilmu yang kita dapat dan membuka mata dari ahli hadis tersebut supaya beliau jangan jadi ahli hadas Kiai. Itu. Makasih ya. Yang ini yang dimaksud tahlil berarti
kalau 3 hari 7 hari itu sedekah makanan. Saya kira kalau bacaannya nggak ada masalah, karena memang zikir untuk orang mati itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tradisi memberi makan 3 hari 7 hari, apakah ada dalil sunnah yang sahih? Sebenarnya ada, dan banyak hadisnya. Salah satu hadis riwayat Imam Ahmad dari Amr bin Al-As radhiyallahu an. Amr bin Al-As berkata, kana Al-As bin Wa'il nazara fil jahiliyah ayyan harami ata badanatin. As bin Wa'il ini pada masa jahiliyah, ayahnya Amr, bernazar menyembelih 100 ekor unta. Orang Arab itu kalau punya unta itu bukan puluhan, tapi bisa ratusan ribuan ekor. Jadi kalau cuma 100 ekor ya mungkin bagi kita ayam potong itu. Akhirnya apa? Belum sempat menunaikan nazar, meninggal. Lalu fanahara Hisham bin Al-As hissatahu 55 badana. Karena As bin Wa'il ini gak sempat menyembelih 100 ekor unta, lalu anaknya yang tua ya, yang lebih tua, Hisham bin Al-As, menyembelih 55 ekor. Berarti tinggal berapa yang belum disembelih? 45. Akhirnya apa? Fasa'altu an dzalika Rasulullah SAW. Kata Amr, lalu saya tanya kepada Rasulullah, gimana Rasulullah tentang sisanya yang 45? Apa saya sembelih? Ternyata apa? Rasulullah SAW menjawab, amma abuka lau aqarra bit tauhid fahajjata anhu aw tasaddaqta aw at'amta lanafa'ahu dzalik. Adapun ayah kamu, seandainya ayah kamu dulu itu mengakui tauhid, mengakui keesaan Allah, artinya tidak musyrik, lalu kamu berhaji untuk ayah kamu, atau kamu bersedekah untuk ayah kamu, atau kamu masih makan orang untuk ayah kamu, itu bermanfaat. Artinya apa? Seandainya yang disembelihkan onta 100 ekor itu orang Islam, itu sampai pahalanya. Coba bayangkan ya, kalau di Jawa orang yang punya, yang menengah ke atas, ada keluarga meninggal, tuh biasanya menyembelih 1 ekor sapi. 1 ekor sapi itu cukup untuk kenduri sampai 7 hari. Kalau di sana, di sini apa biasanya? Nggak ada. Kue-kue aja dengan nasi. Kan? Nah, itu 7 hari kan? Kalau unta ini kan lebih besar daripada sapi. Kalau unta 1 ekor, kira-kira cukup berapa hari itu? Kita 20 harian. 20 hari, 10 hari ya, 10 hari. Nah, kalau 100 ekor tuh berapa hari itu? Setahun. Artinya apa? Seandainya kenduri itu mau 1 bulan, 2 bulan, ya terserah. Yang penting ada. Dan tetangganya juga gak bosen mau datang. Gak ada masalah seperti itu. Ini berdasarkan hadis ini. Jadi kalau yang bilang misalnya tradisi 3 hari, 7 hari, 40 gak ada dalil berdasarkan sunnah, ya itu saya kira perlu membaca kitab-kitab hadis lebih banyak. Apalagi dokter hadis biasanya banyak kitabnya, cuma mungkin nggak dibaca itu. Ya. Panjang lagi ya. Jadi ini yang pertama ya. Terus yang kedua, apakah Rasulullah SAW juga bersedekah untuk keluarganya yang meninggal? Iya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam maghirtu ala Khadijah." Aku tidak merasa cemburu pada siapapun dari istri-istri Nabi seperti rasa cemburu aku kepada Ibu Khadijah.
Wa ma ra'aituha, padahal aku gak pernah melihat Rasulullah menikah dengan Ibu Khadijah itu belum berpoligami. Baru setelah Siti Khadijah wafat di Madinah, Rasulullah berpoligami. Ternyata Aisyah ini paling cemburu kepada Siti Khadijah. Para istri yang lain gak cemburu. Mengapa? Sangat cemburu. Walakinni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru zikraha. Tapi aku melihat Rasulullah selalu mengenang Ibu Khadijah. Selalu menyebut kebaikannya. Nah, berdasarkan hadis ini, mengenang kebaikan orang yang meninggal itu disyariatkan. Rasulullah SAW selalu mengenang kebaikan istrinya. Karenanya kita ada haul, ada apa kan untuk mengenang. Nah itu kan mengenang. Kenapa ngasih makan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhbahu syatan. Rasulullah sering menyembelih kambing. Fayuqatti'uha a'dha'an, lalu dipotong-potong oleh beliau. Setelah dipotong-potong, summa yab'atsuha ila shada'iqi Khadijah. Kemudian potongan-potongan itu dikirim-kirimnya kepada kawan-kawannya Siti Khadijah. Nah itu kan dengan orang meninggal. Ada yang nanya, kenapa gak dimasak? Kalau dimasak, wong Ibu Khadijah perempuan, kawannya perempuan juga. Kan mungkin kalau diundang nanti ya gimana suaminya di rumah atau gimana, atau mungkin kalau dimasak di rumah Rasulullah nanti istrinya beliau malah cemburu itu. Karena orang perempuan itu kalau suaminya menyebutkan perempuan lain, hatta yang sudah mati itu cemburu juga biasanya. Perempuan. Artinya apa? Tradisi kenduri 7 hari, 40 hari itu terserah itu. Nggak ada masalah. Kalau kita ikut sunnah ya, jadi memang ada dasar-dasar. Cuma 2 tadi ya. Kenapa baginda Nabi nggak ditahlilkan? Dan Imam Syafi'i juga, menurut mereka kan gitu. Rasulullah SAW itu, apakah Rasulullah tidak ditahlilkan? Nah, kita ini sudah baca sholawat. Dan umatnya ini setiap bersedekah, setiap beribadah, setiap apa beramal soleh, Rasulullah pasti dapat pahalanya. Iya, betul. Beda lah dengan kita ini. Allahumma shayyiban nafi'an ya. Nah kalau Imam Syafi'i, apakah tidak ada orang bersedekah untuk beliau? Kita aja yang nggak tahu. Iya. Karena dalil-dalilnya jelas, nggak perlu semua ulama. Nanti kalau Imam Syafi'i dijelaskan, kenapa Wali Songo misalnya nggak dibikinin kenduri. Nanti setelah ada, kenapa kayak ini nggak, repot kalau gitu. Kok semuanya diminta data itu. Iya, betul. Saya kira 1 aja tuh sudah cukup. Apalagi tuh hadis nih. Kita harus tahu ya bahwa tradisi keagamaan yang kita warisi dari ulama-ulama dulu itu dalilnya sangat kuat. Kita agak perlu ragu-ragu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Nah, ini sudah berapa edisi nih? Oke. Lagi pakai. Doanya pakai juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama thanaita 'ala nafsik.
فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فرده ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حنن علينا قلوب عبادك وإمائك وأغننا عن شرار خلقك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.